tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib di segmen ngaji bersama Zaza dan Saya Rama. Rama, ini tamu baru. Oke. Yang tetap kan iya. Konten yang ngaji anak Iya. Untuk episode kali ini istimewanya kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kitab Ukudul Ijen, tapi bukan naskahnya. Implementasinya ini. Rama ini profilingnya nanti kita bahas setelah kalian like, subscribe, dan komen di channel obrolan warung kopi. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Yo, tonton sampai habis biar bisa monetize ya Allah. Lo entah. Ambil manfaatnya aja dulu. Iyo, kalian mendapat manfaat, kita juga dapat. Iya, dapat manfaat maksudnya. Ya Iki sing sakjane dibahas ini narasumber atau yang punya channel. Dan ketika kita ngebahas tentang kitab Ukudul Ijen, nggak akan jauh dari pembahasan rumah tangga. Dan narasumber kita malam hari ini ada Rama. Beliau adalah sahabat saya, owner dari salah satu produk sirup yang barusan rilis, namanya Amora. Dan kebetulan sirup ini khusus untuk kafe ya, untuk rumahan belum dirilis sama dia. Dan kebetulan dia juga punya partner di bisnis itu, yaitu Zaza. Jadi kan terkesannya tuh bantu bisnis kita gitu. Padahal sih katanya membuli koncoku. Tapi sirupnya emang khusus kafe ya emang ya? Sementara iya, karena dia lebih fokus ke mixologi. Oh iya, untuk rumahan belum. OTW lah, tahun OTW. depan. Ya. Untuk Riayan tahun depan. Ini bahasan yang ringan-ringan dulu aja. Oke. Ini Bang Rama. Rama ini asli mana sih aslinya? Ya, jangan saya yang jelaskan kamu dong. Asli mana? Saya asli kelahiran Lamongan. Lamongan. Ya, saya cuma pindah-pindah ya Mas, saya hidupnya itu. Untuk Maiden. Iya, Terus dari Lamongan ke Lamongan nih lahir. Terus ke Tuban nih, kembali lagi ke Lamongan. Banyak pecah enggak? Iya. Pecah enggak? Banyu Ketuban. Kembali ke Tuban ya. Jadi nggak tahu dari kecil saya emang hidupnya itu ya nomaden. Lahir di Lamongan, pindah ke Tuban, kembali lagi ke Lamongan, ke Surabaya. Sekarang ke Mojokerto. Di Mojokerto dalam rangka apa itu? Awalnya. Awalnya saya pindah Mojokerto ya karena mendapatkan jodoh di sini. Di Mojokerto. Tentang jodoh, di sini. bukan istri ya? Bukan jodoh. Jodoh ya tadi istri lah. Loh, nek jodoh kan biasanya rada abadi. Lo enggak, berarti enggak ya? jodohnya wis entek misalnya. Kalau menurut saya jodoh itu nggak abadi loh Mas. Enggak ya? Karena jodoh dipertemukan dan bukan dijodohkan untuk dipisahkan gitu. Hey, Ngeri-ngeri sedap ini. udah tahu kan ini kisi-kisinya. Jadi kalau kemarin kita ngebahas dengan dua narasumber yang sementara ini dan insya Allah sampai ke depannya mereka tetap menikah. Dan kita kedatangan narasumber yang sudah habis jodohnya. Dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhir Sampai watur ya dibahas. Iya. Itu, tapi kalau pertanyaan saya cuma satu. Dari kemarin kita udah ngebahas tentang hak kewajiban istri, Iya. hak kewajiban suami. Iya. Udah nonton kan videonya? Sudah. Ya, dari situ apakah ada yang miss atau enggak dilakukan sampai akhirnya berpisah? Oke. Jadi untuk hak kewajiban, ya kami sebagai suami istri waktu itu ya sudahlah. Kami sudah melakukan hak kewajiban masing-masing, juga sudah terpenuhi. Saya sebagai suami juga sudah terpenuhi hak saya, dia sebagai istri juga sudah terpenuhi haknya. Tapi berarti ya mungkin hak masing-masing dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi semua. terpenuhi. Tapi tetap berpisah. Tetap berpisah. Berarti istilahnya takdire ya. Oh ya Iya. takdiri. Itu Bang, tapi proses yang menarik itu kan gini, kadang perpisahan itu kalau di episode kedua kalau nggak salah part 1, ya part 2 kalau nggak salah ya, yang sing cerai. Oh iya. Itu pernah nggak terjadi keisengan seperti itu? Kalau dari dulu ya memang waktu itu kan saya memang itu kita flashback ya, Iya, flashback.
dari awal saya ketemu dengan mantan istri saya. Dia sekarang sudah jadi mantan ya. Ya, sekarang mantan. Awal bertemu waktu itu pacaran kami lumayan lama pacarannya memang. Hampir sekitar 4 tahun 5 tahun kita pacaran. Akhirnya memutuskan untuk nikah. Dari awal memang nggak pernah kita membahas mas. Dari awal pacaran pun nggak pernah ada bahasan. Dikit-dikit putus. Sampai akhirnya menikah pun nggak ada pembahasan. Oh, kamu sendiri nggak pernah khilaf ngomong, ya wes mulio tanpa disengaja gitu nggak pernah? Nggak pernah bilang gitu. Jaga banget berarti ya. Oh iya. Jaga banget masalah Tapi itu. kan ngerti kalau seguyon apapun kalimat yang mengarah ke perpisahan Iya itu Pak. terjadi. Soalnya Oh iya. apapun kita candanya, kalau mengarah ke situ itu doa gitu loh Pak. Candanya oke lah kalau kita semarah apapun, jangan sampai keluar di mulut itu seperti gitu candaannya. Itu Dan- sudah saya pegang. Dan yo dia juga lulusan YIN. Oh ya. Masuk YIN gak ngerti hukumnya kan juga masuk akal. Ngerti lah. Wayai. Kecuali dia YIN sih gak wayai. Berarti kalau dari hubungan Rama sendiri, Zaza bisa nyimpulin dari sudut pandangnya Zaza, itu emang takdirnya aja. Iya. Tapi kamu pernah gak sih denger ada orang yang secara hak kewajiban udah dipenuhi, tapi juga ada faktor lain selain itu? Iya. Gini, jadi pernah nih ada ya dibilang temen ya lebih deket, cuma Oke. deket lah sama saya dibilang. Teman dekat. Teman deket. Oh. Itu waktu itu dia juga sekampus sama saya, satu kos. Meskipun beda angkatan, dia kakak kelas saya waktu itu. Oke. Jadi pernah lah, dia juga dibilang itu juga sama kasusnya kayak saya, statusnya juga sama. Ini ada duda, gombol sampai duda. Allah. ya, seperti itu juga. Jadi waktu itu kan sebenarnya saya dulu yang buka omongan gitu, curhat lah biasa, ngobrol ngopi. Aku lo pisah, lo gitu. Masih Jadi kaget kan ya? loh kok iso gini-gini, padahal kan dia ngerti nih dari awal gimana perjalananku sama dia, ngerti banget kok iso sampai pisah pacaran bisa wes ngono. Jadi ya wis mencene takdir ya pemane dalane pangeran sapa sing iso nyangkal kan gitu. Ya. Paling angel itu. Dari situ akhirnya dia juga buka omongan. Sebenarnya saya juga nggak tahu kalau dia sudah pisah. Memang kita nggak pernah nih kontak tiap hari, chatting atau apa, nggak pernah. Hanya tahu status atau apa gitu. Akhirnya dia juga buka omongan kan. Iya, aku ya podo John. Lama tamu gitu. Kamu Pas banget obrolan konco, ketemu nang warung kopi. Loh, setelah lemak khas banget. Jadi saya langsung suka loh. Aku juga dari yang tadi bilang lo kaget dia, sekarang gantian saya nih. Saya lo sama kagetnya. Kok bisa kan yo baik-baik aja toh, meskipun Kelihatan baik-baik. kelihatan Ya. baik-baik saja. Cuma ya tak tanya-tanya gini, ya apa? Akhirnya kan kita cari pengalaman toh. Apa yang menyebabkan perpisahan itu, sehingga kedepannya bisa jadi pelajaran masing-masing lah waktu itu. Ya, kalau misal memulai apa layar yang Iya, baru, iya, iya. layar Bahtera rumah tangga. bahtera, itu nggak sampai terjadi yang seperti sekarang. Iya. Iya. Sebuah pelajaran. Gimana emang ceritanya dia? Bedanya apa? Gini, sama juga. Dia sudah memenuhi semua haknya. Memenuhi kewajiban mungkin. Kewajiban. Mendapatkan Sorry. hak, sing iya. Dia sudah mendapatkan haknya atas istrinya. Dia juga sudah memenuhi haknya. Kewajibannya sebagai suami. Jadi sama-sama terpenuhi juga. Entah itu dia berjalan pernikahan juga cukup singkat sih sebenarnya. Dibilang dia pernikahannya menginjak angka 3 tahunan lah. Umur pernikahannya itu. Jadi awalnya memang berjalan baik, lancar, enak, tanpa ada prahara atau pertengkaran yang serius. Pertengahan normal lah ya. Iya, pertengkaran normal wajar, beda pendapat, entah masalah itu naruh handuk di kasur atau apa gitu. Lupa kunci pintu. Ingat itu ya. Ingat itu ya. Itu hal sepele bisa menjadi percekcokan meskipun. Bisa jadi 10. Iya. Sepele sing iso dadi 10 iku. Sakit dan kintal ya. Naruh handuk basah di kasur. Kasur. Untung aku ikut jarang gak kelambi lah nanti dia. Jadi awalnya wajar seperti itu hingga suatu ketika nih
si suami temanku tadi nih. Ini kita bicara temanku tadi. Ya, temannya dulu aja. Nanti yang sampean belakangan. Ya. Ini cerita aja. Dia itu bilang gini. Waktu itu sih dia sulit banget ekonominya. Pada masa ekonominya sulit, pas-pasan lah, hanya cukup aja. Sementara permintaan si istrinya, wah tinggi banget. Gini minta gini, minta gini, minta Kayak gini. hidupnya dukul. Kalau dibilang bisa gitu. Jadi sementara ini kan yang suami juga dia berusaha. Si temanku tadi berusaha untuk ya apa sih caranya biar enggak tengkar terus masalah gini, tengkar terus masalah ekonomi lagi. Akhirnya bahkan sampai pernah nih temanku ini dia pulang kerja karena nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa, karena takut kalau dia pulang nggak bawa uang, istrinya cemberut, mencurang lah, mencurang. Mencurang karena dan dia juga punya apa istilahnya itu, dia punya keyakinan kalau istrinya itu mencurang, cemberut, wah besok pasti rezeki mampet lagi. Ya, masuk kaedah itu. Jadi dia punya keyakinan seperti itu. Ya apa ya caranya cek nggak mencurang. Akhirnya berbagai cara dia dapatkan, dia jalani lah. Dia berusaha untuk mendapatkan uang, entah itu dari dia diam-diam pinjem temennya atau dia diam-diam apalah. Nyolong nggak sampai. Kalau nyolong nggak sampai. Arek IAIN, Pak. Yo pe nih jadi hilang. Oh, hilang ya. Dia pernah ngomong waktu dia kuliah, sepatunya anyar nek masjid IAIN hilang. Oh iya. Iya kan bukan berarti Iya. kan? Aku ngomong loh ya. Itu Pengakuan wow, banget itu. Ya, oke kita kembali lagi ke cerita tadi ya. Jadi gini, dia berbagai cara, entah itu pinjem, dan dia itu nggak konfirmasi ke istrinya kalau dia pinjem. Akhirnya numpuk. Iya, dia tuh pokoknya pulang bawa uang gitu aja. Pulang bawa uang, dia bilang inilah hasil kerjaku, padahal dia itu hasil pinjem entah ke siapa itu. Biar istrinya tersenyum. Dan besok sewaktu dia berangkat kerja ya masih senyum. Dia masih punya keyakinan kalau di rumah itu adem, senyum, pulang pasti dapat rezeki. Begitu terus. Jadi ya memang terbukti waktu di rumah itu adem, enak, punya senyum, punya apa. Ada istilahnya itu apa ya? Si istri juga ceria. Dia kerjanya dalam sehari itu enak banget. Gitu loh. Kayak magnet rezeki ku nawarik terus gitu loh. Nggih. Lah akhirnya ada pertengkaran lagi gitu lagi. Tiap ada pertengkaran pasti seret. Nah, hingga suatu saat dia itu pernah cerita, ibaratnya dia sudah di puncak kekeselannya. Dia kesel banget, ibaratnya kalau dibilang kuat ya masih kuat, tapi wes enggak sekuat itu. Cara bensin gue wes kedip. Iso itu loh. Jadi dia memutuskan keluar dari rumah. Kebetulan temanku ini kan satu rumah sama mertuanya nih. Jadi istrinya itu dia satu rumah sama istrinya dan tinggal sama mertua. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari rumah. Sing huluk berarti sing lanang gitu. Jadi Nusus sak omah jare ini. Iya. Huluk iki. Lek hulu. Jaluk cerai ya bisa. Nusus. Sing lanang tapi. Dan dia nggak betahnya itu sebenarnya bukan dari istrinya waktu itu. Awalnya memang bukan dari kesel sama istrinya, enggak. Cuma dia kesel sama situasi rumah lah, entah itu. Ya akhirnya juga ke bawah juga ke istrinya. Yang awalnya adalah dari mertuanya atau apa. Karena mungkin dipengaruhi mertua nih. Mungkin terlalu banyak kepala, terlalu banyak ekspektasi. Yang berekspektasi di rumah itu berarti kan. Nduk, sakjane biyen awakmu rabi koyo ngene lho, Nduk. Ojo modal koyo ngono, Nduk. Mungkin ngono ya. Mungkin sih. Aku kan efek dari jujur mamiku senengane lihat Indosiar. Iya. Dan itu kan ono beberapa mertua sih gitu. Iya betul. Nah, coba waktu itu kamu nikah sama ini, pasti. Ekspresinya pas sih banget. Ya, mungkin seperti itu ya. Akhirnya dia itu keluar, kembali lagi ke cerita tadi. Dia keluar rumah. Dia juga izin kok sama istrinya. Aku sementara nggak pulang. Aku mau menyendiri dulu. Nah ternyata nih si istrinya temanku tadi salah tangkep.
dibilang gini akhirnya perang dingin lah di situ. Ya. Terus diem-dieman atau apa. Tapi lucunya meskipun diem-dieman nih dalam kena ketemu diem, tapi masih WA. Ini suami istri loh. Apa sih? Ya Perang masih- dingin. Perang di Apa ya? Bisa perang dibilang apa gitu. nasdem, panas adem. Jadi kalau ketemu wes kayak ya apa gitu loh. Terus Tapi kayak gak nyopo, tapi Iya. yang apa kabar? lah itu masih Kamu WA. gak kangen aku. Itu pada saat itu ini si temanku Adi masih di luar, masih nggak belum pulang. Akhirnya dia kasih kabar ke istrinya kalau ya intinya mau perbaiki lagi lah, ya apa sih diperbaiki lagi masalahnya apa, ya enak diobrolkan yang enak. Akhirnya istrinya tadi oke lah aku tak ikut sampean gitu, tak keluar dari rumah juga aku pokoknya ikut sampean sih. Jadi ada di satu titik itu istrinya manut sama dia. Akhirnya mereka tinggal mungkin 3 harian keluar dari rumah, ikut si suaminya tadi. Dan suaminya itu juga keluarnya tuh nggak pulang ke rumah orang tuanya. Oh, berarti misah yo. Intinya dia pengen sendiri lah, pengen sendiri. Oh gak balik nang wong tuane, tapi Juga- gak nang omahe moro. Lah, gitu. Jadi nyari satu tempat yang apa ya netral. Netral, heeh. Saya pikir juga itu bagus sih. Maksudnya dia sebagai laki-laki bisa memutuskan seperti itu gitu loh. Akhirnya dia ngobrol sama istrinya mungkin 3 harian di tempat itu, entah itu di kos ya waktunya itu dia ngekos sendiri. Akhirnya sempat luluh nih istrinya, luluh akhirnya juga istrinya buka panjang lebar gini sempat baikan. Akhirnya si suami si temanku tadi pulang ke rumah mertuanya dan minta maaf. Dia juga mengakui kesalahannya. Tangannya juga udah gedung. Iya sorry. Ekspresi, Pak. Ekspresi. Kebawa Ya emosi mangkel yo gitu. andi apa jane ngono Iya jadi polos. Oh, sak kosan pisan biyen. Aduh. Nah itulah. Akhirnya dia pulang. Akhirnya mencoba berdamai lagi. Meskipun tuntutan dari orang tuanya sendiri waktu itu wis Mertua. enggak orang tuanya sendiri. Orang Oh. tuanya si temanku tadi. Heeh. Orang tuanya si cowok lah ibarat. Dia itu wis tali nek permasalahanmu kayak ngono lareni ya. Gitu. Sempat ada intervensi juga gitu ke orang tuanya. Tapi si cowok masih punya harapan. Dia masih mencoba lah ya apa sih namanya rumah tangga. Iya. Kita ya apa sih jerune masalah itu. Gitu. Dia coba raungi gitu loh. Diselami terus sampai seberapa dalamnya masalah. Mencoba menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Iya, gitu loh. Cuma kan Keren. juga soalnya dia juga banyak kok yang diyakini sama dia, kayak misalnya banyak denger lah cerita-cerita kalau rumah tangga itu 5 tahun pertama penuh masalah atau apa gitu loh. Sob, hati-hati sob yang mau menjalani. Kamu lah. Tapi yakin kamu siap lah. Oh siap banget. Jadi banyak kan itu cerita-cerita yang didengar entah itu pokoknya cobaan wong rumah tangga itu 5 tahun pertama. Kalau kamu lulus di 5 tahun pertama insya Allah kedepannya enak gitu. Entah itu benar apa enggak juga saya nggak tahu. Iya, Saya belum nyampe segitu. Sampai sendiri berapa tahun rumah tangga? Saya 3 lebih lah. 3 lebih. 3 lebih. Belum sampai karo kanca sampean. Iya. Itu kan nih, saya bilang di awal tadi telak. Terus berarti jalan nangkapnya tadi dari cerita istri sempat cerita nggak ke si teman sampean tadi, sempat cerita ke sampean bahwasanya istri ngomong bahwasanya dia dapat intervensi juga nggak? Iya, sorry. Dia tadi juga berarti seperti itu. Dia pas obrolan sama berdua, dia kan minta masukan sama saya waktu itu. Ya apa sih masukanmu? Soalnya ya bojoku Dewi waktu itu juga bilang gitu loh. Si temanku bilang gitu, cerita gitu. Dia sudah ngakoni juga kalau dia dapat intervensi dari orang tuanya. Bahkan si istrinya temanku tadi sempat bilang meskipun saya ganti suami berapa kali kalau orang tua aku masih seperti ini sama aja nihil gitu loh. Sadar berarti ya? Iya sempat sadar seperti itu. Akhirnya makanya dia memutuskan, si temanku tadi memutuskan oke lah ayo berdamai lagi. Dengan keadaan oke dia pulang lagi ke rumah. Sorry. Dia pulang ke rumah mertuanya tadi. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya baik-baik saja lagi kembali. Rumah tangganya kembali dibangun lagi, pondasinya diperkuat lagi. Permasalahan itu muncul di tahun keberapa atau bulan keberapa biasanya? Yang terjadi di teman sampean? Itu di tahun kedua kalau nggak salah. Tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Iya, tahun kedua dia ceritanya itu tahun kedua. Jadi terus
bilang ya sih tadi diperbaiki sampai akhirnya suasana baik itu setelah pertengkaran hebat tadi, setelah dia keluar dari rumah. Jelas rindu toh. Iya. Akhirnya ya wis lah. Terjalin suasana bahagia di rumah itu hanya berjarak 7 bulan mungkin. Setelah kepergian dia dari rumah itu, wah enak banget, dia ceritanya 7 bulan tuh enak lagi. Jadi kayak itu dikasih lagi sama Tuhan. Cinta. Dikasih cobaan lagi setelah 7 bulan tadi. Oh. Kan enak nih selama Ya. 7 bulan setelah dia pergi dari rumah. Oke. Dikasih enak di rumah itu, suasananya enak. Bahkan minim katanya selama 7 bulan itu minim pertengkaran. Hampir dibilang bisa dihitung jari. Nah setelah 7 bulan, persis setelah 7 bulan dia cerita banget kok. Nah persis setelah 7 bulan dikasih cobaan lagi. Dengan cobaan yang sama waktu itu. Masalah ekonomi lagi. Gimana? Jadi kayak itu cobaan yang pertama belum lolos nih. Oh. Remedi. Jadi deh, oke rehat dulu 7 bulan. Rehat dulu, Santai ayo. Sob. Ngeri. Dikasih cobaan lagi nih. Sama finansial. Itu lebih parah. Katanya sampai setelah 7 bulan itu dikasih cobaan, bla 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 bla. Akhirnya sampai di hari meja hijaunya. Sampai memutuskan meja hijau. Iya, itu lama banget itu, Ya. sekitar 1 tahunan. Alasan yang diajukan, yang ini yang suami atau istri? Oh, yang temanku ini istrinya, Oh teman sama yang istrinya. gugat istrinya. Kolo. Berarti Iya. ya. Ya, alasannya apa waktu Di itu? warung kopi, Nah, itu juga seru nih ceritanya. jabatan Iya, pangkat iya. atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.